Nama saya Raden Mas Ngabei Slamet Condro Wilwatikto Edi Pranoto Joyo Sentiko Mangun Dirjo Kusumo. Wahyu Sardono atau yang akrab dipanggil Dono Warkop, lahir di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, 30 September tahun 1951. Ia merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya, Citro Sudijono, adalah seorang perwira polisi. Sedangkan ibunya, Sunarmi, merupakan ibu rumah tangga yang mendidik anak-anaknya dengan disiplin. Sejak kecil, Dono sudah menunjukkan minat besar dalam seni, terutama menggambar karikatur dan menulis puisi. Ia mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri 1 Kebon Dalem, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 2 Klaten dan SMA Negeri 3 Surakarta. Semasa SMA, ia aktif dalam berbagai kegiatan, termasuk menjabat sebagai ketua OSIS. Dono awalnya bercita-cita menjadi dokter, tetapi akhirnya memilih studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia UI, jurusan Sosiologi. Selama kuliah, ia aktif menulis artikel sosial, menggambar karikatur untuk majalah kampus, serta menjadi asisten dosen hingga akhirnya menjadi dosen sosiologi di UI. Dono mulai terjun ke dunia komedi saat bergabung dengan grup lawak Warung Kopi Prambors pada akhir 1970-an. Grup ini awalnya merupakan pengisi acara di Radio Prambors Jakarta, yang kemudian dikenal sebagai Warkop DKI, setelah bergabungnya Kasino dan Indro. Kehadiran Warkop DKI membawa angin segar dalam dunia hiburan Indonesia. Dengan gaya lawakan khas yang cerdas, mereka sukses besar di berbagai platform, mulai dari radio, panggung, hingga layar lebar. Ngobrol di warung kopi. Dono, bersama Kasino dan Indro dalam grup Warkop DKI, membintangi banyak film yang sukses besar di Indonesia, terutama pada era 1980-an hingga 1990-an. Berikut beberapa film mereka yang populer dan laris di pasaran. Film pertama Warkop DKI yaitu Mana Tahan, tahun 1979, yang langsung sukses di bioskop, mengisahkan kehidupan 4 anak kos dengan berbagai masalah kocak. Yang penting, siapa di antara kalian yang telah membuntingi Halimah? Aduh, siapa nih yang bongkar gudang? Yang kedua judulnya Gengsi Dong, tahun 1980, mengangkat kisah tentang persahabatan dan cinta dengan humor khas mereka. Nama saya Raden Mas Ngabei Slamet Condro Wilwatikto Edi Pranoto Joyo Sentiko Mangun Dirjo Kusumo. Yang ketiga, Chip, tahun 1982, film bertema polisi keamanan yang penuh aksi dan komedi. Jangkrik, bos. Terima kasih, bos. Dongkrak Antik, tahun 1982, film ini menampilkan humor khas Warkop DKI dengan berbagai adegan kocak yang mengocok perut penonton. Setan Kredit, tahun 1981. Dalam film ini, Dono, Kasino, dan Indro mendengar pengumuman radio tentang anak hilang dengan imbalan bagi yang menemukannya. Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina atau PLO pada minggu kemarin telah berhasil membebaskan tanah kiri di wilayah Jatiwaringin untuk dijadikan perumnas. Demikian siaran dari tetangga saya. Depan bisa belakang bisa 1987, mengisahkan Warkop DKI sebagai detektif yang terjebak dalam kasus pencurian permata, penuh komedi khas mereka. Aduh, Piung, itu berlian kok bisa remek kayak gitu. Berikut daftar lengkap film yang dibintangi oleh Dono Warkop. Film-film ini sukses besar di pasaran dan menjadi ikon komedi Indonesia. Selain di film, Warkop DKI juga memiliki acara televisi yang bertahan lama, seperti Warkop DKI Show yang tayang hingga awal 2000-an. Dono menikah dengan Titi Kusumawardhani dan dikaruniai 3 anak, yaitu Andika Aryosena, Damar Canggih Wicaksono, dan Satrio Sarwo Trengginas. Anak keduanya, Damar Canggih Wicaksono, dikenal sebagai seorang ilmuwan nuklir yang berkarir di luar negeri. Di luar panggung, Dono dikenal sebagai sosok yang sederhana dan pendiam. Berbeda dengan karakternya di layar kaca, ia lebih suka menghabiskan waktu bersama keluarga
dan menekuni hobinya dalam menulis serta menggambar. Dono dikenal dengan gaya komedi khasnya, yang sering berperan sebagai karakter culun, kutu buku, dan kerap mengalami kesialan. Meski begitu, ia bukan hanya sekadar pelawak, tetapi juga seorang intelektual yang sering menyelipkan kritik sosial dalam lawakannya. Selain di dunia hiburan, Dono juga aktif menulis buku dan artikel sosial. Keahliannya dalam sosiologi membuatnya sering mengangkat isu-isu masyarakat dengan cara yang ringan tetapi tetap menyentil. Pada akhir 1990-an, kesehatan Dono mulai menurun. Ia didiagnosis menderita kanker paru-paru yang diduga akibat kebiasaannya merokok sejak muda. Setelah berjuang melawan penyakitnya, Dono akhirnya meninggal dunia pada 30 Desember tahun 2001 di usia 50 tahun. Kepergian Dono meninggalkan duka mendalam bagi dunia hiburan Indonesia. Namun, warisannya tetap abadi. Hingga kini, film-film Warkop DKI masih sering ditayangkan dan tetap menghibur berbagai generasi. Bahkan, grup ini terus dikenang dengan adanya film Warkop DKI Reborn yang dibintangi oleh Vino G. Bastian, Abimana Aryasat, dan Tora Sudiro sebagai penghormatan terhadap trio legendaris ini. Dono Warkop atau Wahyu Sardono dikenal sebagai salah satu legenda komedi Indonesia yang meninggalkan warisan berharga, terutama dalam dunia hiburan. Meskipun secara materi, tidak banyak peninggalan yang diwariskan kepada keluarganya. Karya-karyanya dalam grup Warkop DKI tetap memberikan manfaat hingga saat ini. Thank you.